Kalau zaman dulu, restoran tradisional, eh, percaya atau tidak percaya, sulit sekali untuk dibawa menjadi restoran profesional. Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Hari ini kita bukan kedatangan, saya yang datang ke satu tempat namanya Gado-Gado Boplo. Gado-Gado Boplo ini adalah restoran tradisional yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat modern, di mana kalau zaman dulu restoran tradisional, percaya atau tidak percaya, sulit sekali untuk dibawa menjadi restoran profesional. Apalagi banyak teman-teman yang senang kuliner di tempat yang original, tempat yang panas-panas. Katanya semakin panas semakin asik. Dan tentunya kalau berbicara soal makanan tradisional, yang menarik adalah ketika menjadi profesional langsung berubah rasanya. Ya, itu sebabnya kenapa banyak orang lebih suka di tempat yang originalnya, masih panas, masih bau, masih berasap gitu ya. Nah, yang menarik adalah ada sebuah restoran yang makannya masih tradisional, dibawa ke profesional, rasanya tetap tradisional. Ini namanya Gado-Gado Boplo, dan saya ketemu dengan ownernya, anak pertama dari founder Gado-Gado Boplo, Pak Calvin Hartono. Ya. Apa kabar bro? Luar biasa. Udah lama banget ya kita nggak ketemu ya. Betul. Udah. Terima kasih kostum udah makan waktu tempat saya. Dan banyak request dari subscriber kita yang ingin belajar langsung bagaimana caranya sih sebuah bisnis kuliner yang tradisional bisa profesional, lalu kemudian tetap bersaing di dunia yang saat ini sangat-sangat kompetitif. Pak Calvin, cerita dong, siapa sih Calvin? Seorang Calvin Hartono itu siapa sih? Halo teman-teman, saya Calvin Hartono. Saya generasi kedua dari usaha Gado-Gado Boplo yang pertama kali didirikan oleh mama saya, Ibu Juliana Hartono, di sekitar tahun 1970. 70 ya? So, jadi dari sejak awal, umur berapa tuh 70 waktu itu? Saya 2 tahun. Umur 2 tahun? 2 tahun, mama sudah mulai ngulek untuk mencari nafkah buat Pertama keluarga. kali buka di mana? Di jalan Kebon Sirih, di sebuah gang. Kami waktu itu tinggal numpang di rumah kakek. Kebon Sirih. Itu dekat jalan Wahid Hasim. Jadi Kebon Sirih masih rumah kakek, masih rumah. Masih rumah biasa. Dan semuanya orang datang karena memang enak gitu ya. Pada saat itu pelanggan kami adalah tetangga-tetangga di sekitar. Awalnya pelanggan di tetangga-tetangga. Nah, boleh cerita nggak apa yang menyebabkan Ibu Juliana mau mengembangkan bisnis ini? Apa motivasinya dan gimana ceritanya? Pada saat pertama kali itu mama untuk mencari nafkah saja, Coach. Awalnya Jadi cuma cari dia nafkah? cuma hanya untuk cari nafkah karena kebetulan saya ditinggal papa, mama seorang single parent. Nah, kemudian sekitar tahun 80 mama saya diajak untuk berkolaborasi di Jalan Wahid Hasim, di luar dari gang itu. Jadi yang Wahid Hasim itu tapi masih tetap Ibu Juliana? Betul. Sama mama saya. Mama saya jualan makanan tradisional Betawi, tante saya jual Chinese food. Jadi kolaborasi. Okay. Itu di sebuah garasi dari garasi mobil dari tante saya. Jadi yang Wahid Hasim itu bersejarah banget tuh ya, bersejarah banget. Dan kalau saya taunya yang di Wahid Hasim, karena dulu saya kerja di Garuda, kalau makan Gado-Gado Boplo pasti ke yang Wahid Hasim. Nah, apa tantangan terbesarnya dari bisnis keluarga yang ibu diwariskan ke anak, apalagi generasi kedua? Yeah. Apa plannya untuk generasi ketiga? Apa sebetulnya tantangannya? Tantangannya adalah bagaimana kita sebagai generasi kedua bisa meyakinkan orang tua kita atau founder untuk bisa melangkah lebih maju lagi ya, lebih modern,
lebih di sistemasinya lebih berjalan seperti yang coach ajarkan juga. Dan kita juga harus SDM kita juga kita benahi supaya mereka lebih profesional. So jadi meyakinkan orang tua ya. Orang tua masih ada sekarang? Mami masih. Masih ya. Gimana? Apa perasaan beliau melihat perkembangan Gado-Gado Boplo hari ini? Ya, puji Tuhan dia memang tidak pernah menyangka akan bisa sebesar seperti ini, dan saya bersyukur punya orang tua yang menghargai masukan dan inputan-inputan daripada anaknya. Wah. Jadi dia ada sebuah pemikiran mau nerima gitu, pemikiran. Banyak kan founder-founder di sana agak-agak susah deh kalau Kolot masih merasa bahwa gaya lama itu masih yang paling tepat gitu ya. Padahal kita tidak bisa memakai cara-cara lama lagi dalam berkompetisi di dunia bisnis sekarang ini ya coach ya. Iya. Ya, kita nggak bisa orang-orang pejabat-pejabat nggak mungkin akan datang ke tempat original yang panas. Yang banyak berdebu dan kumuh dan segala macam. Benar. Kalau Anda perhatikan ya, Gado-Gado Boplo ini sering dikunjungi oleh artis, pengacara terkenal, ya, pejabat-pejabat presiden, menteri. Jadi makanan tradisional yang masih sangat-sangat kental rasa tradisionalnya dan kualitasnya itu di mana-mana sama, konsisten banget. Apa sih rahasianya? Rahasianya kami bikin pakai dapur sentral, coach. Dapur sentral. Kita centralize, jadi semua bahan baku makanan itu disebar dari dapur sentral. Sekarang ada berapa cabang? Kita ada 9 cabang. Sekarang total termasuk yang food court? Food court 3. Tiga food court? 4. Jadi 13. Oh 13, oke. So, nah boleh nggak cerita tentang sekarang kan bisnis kuliner banyak sekali dan sangat berjamuran. Apakah Gado-Gado Boplo ini ikut terkena imbas kompetisi dari bisnis kuliner atau jalan sendirian? Kalau secara market kita juga bersama-sama dengan partner bisnis yang lain, saya menyebutnya partner bisnis yang lain, sama-sama dalam rangka memajukan kuliner Indonesia. Okay. Karena kuliner Indonesia itu beraneka ragam dan sangat-sangat terkenal lezatnya, coach. Ya. Nomor 1 rendang, itu makanan terlezat di dunia dan kita ada rendang kita. Oh ada rendang juga ya? Mana kalau gitu ceritain menu top populer paling dahsyat luar biasa yang ada di Gado-Gado Boplo. Gado-Gado Boplo pasti nomor 1-nya adalah gado-gado. Karena semua orang belum ada yang ngalahin tuh. 70-80% pasti milih itu. Kemudian kita ada nasi timbel, ada rujak juhi, ada soto Betawi, sop ikan gara-gara, dan segudang makanan Indonesia. Pokoknya semuanya makanan tradisional Indonesia. Gimana cara bisa menghadapi persaingan dunia kuliner hari ini? Kalau Mama selalu melatih para kita punya yang di bagian produksi untuk mereka supaya bisa jaga standar rasa. Ya, kemudian bahan baku alias makanan-makanan yang sudah jadi itu didistribusikan dari dapur sentral. Ketiga, kita mengadakan pelatihan buat karyawan kita supaya mereka aware. Jadi pelatihan, standarisasi, kemudian quality control untuk memastikan kualitas betul-betul terjaga sehingga pada saat didistribusikan makanan semua rasa sama. Supervisor kami melakukan test food. Supervisor melakukan test food 3 kali sehari. 3 kali sehari. Pagi, siang dan sore. Terus bagaimana memastikan standar yang ditetapkan oleh Ibu Juliana itu sama lidahnya dengan supervisor? Kita melatih mereka langsung dari Mama langsung. Kemudian juga kita bikin ada mystery shopper untuk bisa mengecek kualitas dan makanan kita dari makanan kita. Keren. Jadi ini yang menunjukkan bahwa Gado-Gado Boplo bukan hanya sekedar makannya, tapi juga sistem kontrol kualitas sehingga akhirnya bisa ikut bersaing. Pak Calvin, saya ada beberapa pertanyaan. Ini kita bicaranya live question ya, live question. Apa definisi sukses seorang Calvin Hartono yang menjalankan bisnis gado-gado? Kalau orang
di luar sana yang punya family business, anak-anaknya nggak mau ngikut karena apa? Gengsi. Ya, Wah, ngapain saya anak muda sekolah tinggi-tinggi, Betul. dagangnya gado-gado. betul. Nah, apa definisi sukses seorang Calvin Hartono? Boleh ceritakan? Kalau saya, definisi sukses buat saya adalah saya bisa meneruskan apa yang menjadi impian dari mama saya dalam mewariskan dan meneruskan semua jerih payah mama supaya makanannya juga bisa tetap ada dan kita membantu masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan makan mereka. Wow. Ya. Jadi Indonesia butuh entrepreneur yang banyak ya coach. Benar. Masih kurang dari Nggak cukup, persen. nggak cukup, Betul. ya. Sedangkan untuk menjadi sebuah negara maju dibutuhkan minimal 15% Ya. angka entrepreneurship di negaranya. ya, kalau dulu 4% oke. Sekarang nggak cukup. Karena inflasi, tingkat kemiskinan, pengangguran, kita butuh lebih dari itu. Apa momen terburuk atau terberat dalam menjalankan bisnis kuliner? Saya tidak pernah menyebutkan sebagai momen terburuk, semua saya ambil hikmahnya. Karena saya percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Kita selalu senantiasa bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan ke kita. Walaupun secara manusia kita menganggap itu adalah kejadian yang buruk. Nah. Contoh, boleh sharing ini? Boleh. Beberapa bulan 3 bulan yang lalu kita disuruh pindah dari cabang kita yang di Jalan Gereja Tresia di Menteng. Itu mau dipakai gedungnya. Kemudian kita pontang-panting, kita minta perpanjangan sewa tapi tidak diberikan. Dan saya baru tahu ternyata Tuhan punya rencana yang indah. Ternyata Jalan Wahid Hasim di sekitar itu dijadikan satu arah. Wow. Dijadikan satu arah. Akhirnya kami, puji Tuhan, dalam tempo 3 bulan bisa mendapatkan tempat di sini. Dan kita bersyukur kita punya ruangan parkirnya juga cukup luas ya. Dan kebutuhan yang kita perlukan ada di gedung ini. Dan Jadi akhirnya ini baru berapa lama? 3 bulan. Ini 3 bulan. Oke. Dan kami akhirnya bisa berhasil menjalankan atau memindahkan proses jalan makan di sini. Kelihatannya secara manusia tuh, aduh gimana ya, kita udah 10 tahun di situ. Iya, kesel banget gitu ya. Banget ya, tempat udah enak nyaman. Tapi Tuhan punya rencana yang indah dan yakin dan percaya. Asal kita selalu bersyukur, menjalankan kewajiban kita, dan Tuhan pasti tolong. Jadi pembelajaran yang cukup menarik, kalau punya problem itu tidak bisa dianggap sebagai problem, tapi suatu opportunity untuk maju. Betul. Kesempatan untuk maju. Apa pelajaran terbesar yang diwariskan oleh Ibu Juliana ke Pak Calvin? Bahwa kegigihan itu akan berbuah manis kalau kita senantiasa terus-menerus melakukan apa yang terbaik, menjadi lebih baik, terus berusaha untuk lebih maju. Konsistensi yang saya lihat sih, dia selama ini sangat Pelajaran untuk konsisten. Walaupun mama saya Gigih, kerja keras betul, gitu ya. mama saya walaupun secara akademis tidak tinggi dalam sekolahnya, dia cuma kelas 3 SD, tapi bisa mempekerjakan ratusan, sekitar hampir 400 orang di bawah dia, termasuk salah satu komputer, sarjana komputer, istri saya yang cum laude. Wah. Kadang-kadang saya nggak habis pikir, istri saya cum laude tapi bekerja untuk seorang SDTT. Oh, SDTT. Sekolah dasar tidak tamat. Dan jadi kalau Pak Calvin sendiri pernah down nggak sih? Pernah down. Pasti pernah down. Menghadapi waktu itu kita sempat pecah kongsi. Mama dalam keadaan yang harus menanggung membayarkan biaya investasi semuanya. Tapi saya bersyukur karena memang saya dilatih sama Tuhan untuk selalu bergantung kepada Dia. Karena secara manusia kita kalau bergantung sama manusia kayaknya Nggak bisa pasti ya? akan kecewa. Pasti akan kecewa. Tapi kalau kita bergantung sama Tuhan, ada saja pertolongannya. Ya. Tuhan tuh baik ya? Itu Tuhan itu sangat baik Sangat kepada orang baik. yang bergantung kepadanya. Iya. Jadi itu keren banget. Lalu Pak Calvin ini orang yang pembelajar. Beliau ini saya sering ketemu di workshop, di seminar, di banyak tempat yang boleh dikatakan jauh-jauh. Ya, saya ke Singapura ketemu beliau, kemana ketemu beliau juga. Apa sih sebetulnya motivasi Pak Calvin yang sudah luar biasa masih tetap mau belajar? Apa sebetulnya motivasinya? Ya, kita kan tahu, sebagaimana kita tahu perkembangan dunia secara teknologi, secara ekonomi, secara marketing itu kan juga pasti ada perubahan. Tidak ada di dunia ini yang selalu statis
seperti dari dulu sampai sekarang begitu aja. Tentunya kita harus mengisi gelas kita, mengosongkan pikiran kita, mengosongkan otak kita untuk diisi dengan hal-hal yang baru, pengetahuan-pengetahuan yang baru, supaya kita tidak terlindas oleh perkembangan zaman. Saya ingat kata guru saya, Pak Tung, dunia itu berputar, kalau kita diem aja berarti kita mundur. Iya, Kita benar. tidak punya pengetahuan dan kita tidak bisa mempraktekannya dalam dunia bisnis kita kalau kita tidak belajar. Saya pernah ingat dulu Gado-Gado Boplo juga pernah di coaching juga ya. Ya, betul. Boleh cerita nggak apa sih sebetulnya manfaat dari coaching itu sendiri? Coaching itu membuat kita mendapatkan sebuah big picture dari seseorang yang berada di helikopter view atau coach kita. Jadi dengan demikian kita tahu apa kelemahan-kelemahan kita. Kita sebagai owner kebanyakan itu mendengar yang baik-baik saja, tapi kita nggak pernah disentil, nggak pernah disundut, nggak pernah ayo kamu harus jalan, kamu harus maju. Di dunia bisnis ini sangat-sangat kompetitif sekali, persaingan sangat keras sekali. Belajar seperti itu. Oke. Pertanyaan terakhir, Pak Calvin. Ya. Apa tiga tips yang bisa diberikan kepada teman-teman di luar sana, terutama yang bergelut di dunia bisnis kuliner, yang masih benar-benar masih baru memulai, karena kebanyakan bisnis owner di luar sana pengen cepat-cepat gede, pengen cepat lari, sementara Gado-Gado Boplo buka cabang pertama tahun berapa tuh? Sejak buka dari tahun 70. 85. Jadi 15 tahun fokus membangun fondasi, lalu kemudian buka cabang. Tapi setelah buka cabang 85, kesananya itu jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat. Nah, apa 3 tips untuk teman-teman di luar sana yang saat ini memiliki bisnis kuliner? Apa kira-kira insight untuk mereka? Kalau saya selalu bagikan, saya sering dipanggil untuk sharing juga di kampus-kampus. Saya sering bagikan ke anak-anak milenial sekarang bahwa ada 3. 1, starting small. Untuk usaha apapun, awalilah dari kecil. Jangan langsung mau cepat-cepat gede, ya. Karena fondasi dari bisnis itu harus benar-benar kuat sekali sehingga benar-benar orang akan atau merek kita akan menjadi top of mind di benak pelanggan. Kedua adalah konsisten di menu yang udah kita pilih. Jangan gonta-ganti, jangan alu gada. Ya, apa lu minta gua ada, jangan seperti itu. Harus benar-benar konsisten dan terus ditingkatkan kualitasnya, pelayanannya dan yang harus diberikan kepada pelanggan. Ketiga adalah banyak bantu orang. Saya banyak lihat, saya banyak bantu orang, tapi jangan berharap dapat balasan ya. Itu pasti bukan dalam kenyataannya itu pasti akan terjadi ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, pasti akan kita mendapatkan. Jadi jangan pikirkan untuk minta imbalan. Nanti Tuhan kasih kirim sendiri kok. Mantap. Saya banyak sekali. Mantap banget. Thank you. Jadi teman-teman, itu tadi sekilas sharing yang luar biasa dari Calvin Hartono yang memberikan kita banyak idea tentang memulai bisnis, bagaimana mengembangkan bisnis, bagaimana membuat akur bisnis keluarga. Ngomong-ngomong keluarga, hanya Calvin atau Vera? Saya, Mama, dan istri. Oh. Kebetulan adik saya Nggak ikutan? beret sama orang Italia, tinggal di dalam. Oh, oke. So, jadi itu adalah satu insight penting ya sebagai para pengusaha yang benar-benar ingin maju. Hal yang kalau saya sendiri sebagai teman, sahabat Calvin Hartono, beliau orang yang sangat-sangat baik, sangat open mind, dan memiliki keinginan nomor 1 untuk belajar, dan juga untuk membantu. Itu benar-benar luar biasa. Beliau sharing di banyak tempat dan nggak hitung-hitungan. Dan saya sukanya apa? Gado-Gado Boplo juga merupakan salah satu makanan favorit saya di Kelapa Gading, di kantor. Dan setiap kali ada order makan, kita pesannya kenapa? Karena menurut saya karena 1, kualitas, yang kedua makan sayur, sehat. Kalau nggak makan gado-gado, nggak makan sayur kita. Thank you, Bos.
Halo, saya Kelvin Hartono. Saya generasi kedua dari Gado-Gado Boplo. Saya mengenal Coach Tom sekitar tahun 2008 di sebuah lembaga coaching di mana saya mengikuti coaching untuk kemajuan bisnis saya. Yang saya suka dari Coach Tom adalah orangnya rendah hati dan dia dalam coachingnya menarik dan tidak terkesan menggurui, tapi benar-benar bisa diaplikasikan dalam bisnis kita masing-masing. Jika teman-teman ingin belajar lebih jauh lagi tentang bisnis dan mengikuti sharing-sharing yang applicable dan sangat-sangat menarik dari Coach Tom, bisa mengikuti YouTube-nya Coach Tom di Tom McEvley di channel YouTube. Terima kasih. Yang disukai dari Pak Kelvin itu orangnya ramah, tegas, berwibawa Pak Kelvin. Ramah, baik, nggak sombong orangnya Bu. Pak Kelvin baik, bijaksana. Nah, ini sih sama karyawan tuh baik lah si Pak Kelvin itu. Panutan buat yang lain Pak Kelvin itu. jadi karyawan itu nyaman sama beliau. So thank you, Kelvin. Yeah. You're the best. Thank you, Yeah, Coach. thank you so much. Sukses juga buat Coach Tom. Sukses. Dalam coachnya. Sip. So thank you guys. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.